Mau tahu gimana cara penjualan kamu secara produk maupun campaign itu bisa jauh lebih laku? Di video ini gue bakal kasih tahu kalian 3 cara yang bisa gue lakukan dan pernah gue lakukan dan sampai hari ini gue sering lakukan juga supaya penjualan dari produk maupun campaign itu bisa lebih kencang, bro. Tapi tunggu deh, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, boleh kali kalian like dulu video ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi. Gue itu sampai hitungan ke 3. 1, 2, 3. Thank you guys yang udah like. Yuk kita bahas pembahasan di mana Rio Gandhi akan kasih tau kalian gimana cara meningkatkan penjualan untuk produk dan campaign lebih maksimal. Yang pertama itu banner campaign. Lu bisa membuat banner campaign yang bisa kalian letakkan di dekorasi toko kalian. Cuman ada hal yang harus gue sampaikan ke teman-teman, dimana ketika kalian membuat campaign dan dibuat bannernya dan ditaruh ke dekorasi toko, baik di platform marketplace manapun, gue akan lebih menyarankan kalau kalian sudah memiliki traffic di tokonya. Traffic di angka berapa yang kira-kira bakal cocok untuk supaya campaign kamu bisa berjalan dengan maksimal, sehingga dekorasi toko kamu juga dapat dilirik dan dibeli sama customer. Jadi sebisa mungkin untuk traffic produk secara total, produk dilihat kalian secara total daily sebisa mungkin di atas 1000 sampai 2000 produk views dalam satu hari. Kenapa seperti itu? Biasanya traffic dilihat menuju klik itu estimasinya 40%. Jadi kalau misalnya 1000 traffic dikali 40%, maka kalian akan mendapatkan 400 klik. Kemudian kalian juga bisa cek rata-rata basket size orderan kalian itu di angka berapa. Kalau lebih dari satu produk, maka ini akan jauh lebih bagus. Nah, kalau misalnya traffic kalian misalnya 1000 per hari, lalu dapat 40%, berarti kan dapat 400 klik. Kita asumsikan dari 400 klik, kalian mendapatkan 10-30% orang-orang atau potensial customer yang masuk ke dalam toko kalian dan ngeliat banner dekorasi, kemudian tertarik untuk ngelakuin check out atau at least ngeklik produknya. Ini sebenarnya udah bagus banget kalau misalnya udah diklik. Tapi kalau misalnya sampai check out, ini jauh lebih bagus. Jadi campaign kalian bisa berjalan dengan maksimal. Jadi ada kemungkinan dari 400 klik, 10-30% akan melihat banner toko kalian sebelum kepoin produk-produk lain. Jadi ada kemungkinan campaign atau produk kalian yang akan lebih ter-highlight dan akan mendapatkan views dan klik dari campaign itu sendiri. Apakah kalian paham? Kalau misalnya kalian paham, gas praktekin, tapi tahan dulu. Kita bahas ke poin nomor 2. Yang kedua adalah secondary account. Cara ini jujur bisa kalian lakukan kalau kalian terbiasa untuk membuat konten, baik yang sering maupun jarang. Terus kalian punya ide-ide kreatif juga, jadi kalian bisa membuat secondary account di sosial media. Karena sekarang sosial media yang lagi hype itu TikTok atau Instagram, yang paling efektif untuk mendatangin traffic dan juga penjualan. Jadi gue sangat menyarankan kalau kalian bikin secondary account, tapi secondary account-nya ini itu merupakan secondary account sebagai user biasa, sebagai pengguna biasa, bukan sebagai toko. Jadi seakan-akan kalian mereview produk kalian sendiri, tapi kesannya adalah orang biasa yang belanja produk itu. Jadi bukan sebagai toko. Jadi kan kita bisa bedain ya, review sebagai toko maupun review sebagai customer. Nah, sebisa mungkin kalian bikin secondary account seolah-olah kalian adalah customer yang membeli produk dan mereview produk tersebut. Nah, cara ini cukup efektif supaya kalian bisa mendapatkan hype dari video tersebut. Baik mendapatkan potensial customer, kepercayaan customer, trust customer, atau mungkin melirik customer-customer yang belum pernah belanja jadi belanja, atau mungkin membuat orang-orang yang udah pernah belanja jadi lebih tertarik untuk belanja. Jadi membuat testimoni-testimoni ini juga menurut gua cukup penting dan cukup efektif, tapi yang sekali lagi gue bilang, kalian harus membuat seolah-olah kalian adalah customer. Jadi ya bisa kalian coba untuk bikin secondary account. Mau bikin akun ketiga juga boleh, akun keempat juga boleh, tapi memang khusus untuk membahas produk di toko kamu misalnya. Tapi ya harus cukup rajin sih kalau misalnya mau ngelakuin hal-hal seperti ini. Jadi ingat, orang-orang akan lebih tertarik menonton video dan testimoni kalau di-review sama customer. Kalau misalnya seller yang kasih review udah pasti ya bagus-bagus. Selain kalian akan mendapatkan hype, maka kalian akan mendapatkan trust dari pembeli dan potensial pembeli. Jadi silahkan dicoba, tapi ingat, harus kreatif. Poin nomor 3, long term campaign varian.
Di poin nomor 3 ini, jujur ini menurut gue adalah hal yang bisa kalian praktekin dan menurut gue cukup efektif dan cukup keren, tapi tidak bisa dilakukan terlalu sering karena berbahaya untuk algoritma produk kamu sendiri. Jadi ketika lu ingin membuat campaign, sebagai contoh lu pengen buat paket bundling atau promo-promo apapun, itu promonya lu masukin ke dalam variasi produk. Jadi kalian membuat campaign di variasi produk, tapi jarang-jarang ya, nggak boleh sering-sering. Jadi kalian bisa masukkan variasi untuk produk-produk tertentu, tapi ada campaignnya. Misalnya bundling atau promo apapun, bebas kalian mau buat promo seperti apa. Contohnya seperti pada gambar ini. Biasanya untuk variasi satu kalian cuma jual produk satuan, lalu ada variasi kedua yang khusus promo sama celana paketan. Lalu ada tulisan 35% off dan limited stock, misalnya seperti itu. Nah, biasanya cara ini cukup efektif, tapi emang nggak boleh terlalu sering karena nanti ya berantakan algoritmanya. Nah, kira-kira kalian udah pernah belum mempraktekkan contoh campaign-campaign yang kalian masukkan ke dalam variasi? Untuk beberapa produk gue udah coba cara ini dan cukup efektif ya. Dan kalian bisa coba juga. Tapi sekali lagi gue bilang, jangan semua produk ya. Kalian juga bisa filter-filter dulu produk-produknya yang pengen dibikin seperti ini gimana. Dan jangan terlalu banyak. Dan juga jangan terlalu sering, karena bahaya. Kalau misalnya kalian terlalu banyak ngebuat di variasi, kesannya udah nggak ada yang spesial. Kalau misalnya customer ngeklik-klik produk yang lain, kok ada variasi yang promo semua. Jadinya kayak udah nothing spesial lagi lah. Jadi lu pilih-pilih aja produknya, lu filter-filter. Boleh produk yang kurang laku, atau mungkin yang potensial untuk laku, maupun yang sudah laku banget. Memang dalam case ini kalian juga bisa analisis lebih lanjut. Karena kalau misalnya kalian cek di performa toko, misalnya kalau di Shopee, lu bisa cek di performa produk, secara orderan nanti akan lebih banyak kelihatan yang mana pembeliannya. Variasi satu yang cuma satuan, atau variasi dua yang ada promo paketan. Dan lu juga bisa lihat grafik chartnya nanti di kemudian hari. Jadi silahkan dicoba, dan ini juga bisa berguna untuk kalian promosikan saat menjual via live streaming. Teman-teman, jadi silahkan dicoba ketiga hal tersebut. Ini cara terbaru yang bisa kalian gunakan versi Rio Gandhi. Tentu saja kalian boleh praktekin, boleh juga tidak, atau untuk pengetahuan kalian juga boleh. Jadi silahkan dicoba, silahkan dieksplor. Jadi menurut gua ini bakal jadi pembahasan yang seru banget ya untuk video kali ini. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Atau mungkin kalau kalian ada ide-ide menarik juga dari segi promotion, juga boleh tulis di kolom komentar. Sekali lagi gue ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Rio Gandhi. Semoga kalian mendapatkan experience baru. Dan ingat teman-teman, buat teman-teman di sini yang pengen beli digital course gue, bisa ke desti.store/riogandhi. Dan yang pengen nanya-nanya soal jasa konsultan, face-to-face online atau offline meeting, itu bisa hubungi ke nomor di bawah ini. Ingat, itu hanya nomor untuk kebutuhan jasa konsultan, bukan untuk nanya apa-apa. Jadi agak percuma kalau kalian nanya-nanya, tapi yang balas itu sebenarnya admin gua, teman-teman. Jadi kalian itu khusus untuk pertanyaan jasa-jasa gua aja, teman-teman. Oke guys, sekali lagi ucapkan terima kasih. Rio Gandhi, peace out.